juara MMA tuh banyak yang misalnya di kelas flyweight followers Instagramnya 2.000 gitu. Ngapain latihan keras-keras followers Instagram 2.000? Itu yang gue maksud tadi kan, udah jadi bintang di negara sendiri, cuman redup aja gitu. Buat bisa memenuhi gaji UMR aja per bulan susah. Gua aman ya, beneran ya? Aman. Wes, udah muncul nih berdua Sabi. Aman teh? Cek. Kok gue gak denger ya? Kenapa teh? Headset gue kayak Setting dulu ya. Iya, setting aja dulu. Gue aman nih gue ya. Aman. Gue baru tahu bisa live bertiga. Asli, gue juga baru tahu kemarin. Gue aman kan, M? Gue aman gue. Oke. Sabi. Suara lu kedengeran teh? Iya, suara lu kedengeran. oh tolong, maksud gue headset gue gak bisa denger lu pada dari headset. Copot aja. Iya. Oke. Oke guys, sebelumnya apa kabar lu berdua? Oke aja. Alhamdulillah baik ya. Cakep. Sehat. Mantap. Sebelum gue kasih pertanyaan nih buat lu berdua, kan kemarin udah sempat preskon tuh kalian. Hadis itu mantap tuh. Gimana tuh akhirnya preskon yang kurang lebih proper? Mulai dari Theo dulu lah. Gimana sih anjir? Aneh banget. Terus. M dulu aja. Oh ya udah, M aja dulu. Gimana ya? Mantep. Gimana ya? Mantep sih. Itu kayak udah lama banget ya. Gak ada press con kayak gitu. Seumur hidup gue baru pertama kali tuh. Jadi bingung gue mau ngomong apa. Padahal gue pengen tuh press con kayak gitu. Malah bingung gue. Saking kerennya anjing, kayak lu sebagai fighter tuh nggak pernah dapat spotlight gitu loh. Kayak tiba-tiba banyak sinar gitu, kayak nerangin lu, terus habis itu kamera ke arah lu, semuanya dapat mikrofon. Soalnya terakhir gue megang mikrofon pas gue masuk TV tuh malah diomelin gue, anjing. Pasu. Ngomong doang salah, pasu. Kalau gitu gimana teh? Menurut gue bagus lah press conference-nya, proper banget. Mereka ngebikin kita benar-benar kayak bintang gitu, kayak jualan gitu. Dan which is menurut gue strategi yang bagus banget sih buat nge-hype fight-nya. Nggak pakai skrip yang nggak perlu. Terus kita dikasih arahan doang, arah obrolannya mau kemana, cuman nggak diatur juga mau ngomong apa. Asik sih menurut gue, keren sih. Dan bakal ada lagi nanti. 2 kali. Tanggal berapa tuh? Tanggal 6. Seminggu sebelum fight. Guys, gue pengen tanya deh, kan kalau buat para buffmates dan para fans yang lain kan belum pada tahu nih, kok tiba-tiba kalian berdua ketemunya di ring boxing, bukan di ring cage atau di dunia MMA gitu. Boleh nggak jelasin prosesnya gimana? Bebas ya antara kalian berdua menilai gimana. Itu gimana sih awalnya bisa ditawarin main di Ring Sports Show? Prosesnya nggak ada ya, prosesnya cuma bayarannya bagus, udah, that's it. Iya. Kalau di MMA belum jodoh aja sih ya, kayak nggak jodoh aja. Nggak jodoh aja. Sesimpel itu sih, nggak jodoh. Jodohnya di tinju. Iya. Terus protokolnya ya, sih. Kemarin juga protokol pertandingannya bagus juga loh. Bagus banget. Bagus parah. Mantep asli. Boleh sih ceritain protokol check up dan segala macamnya. Katanya lu sempet CT scan terus juga. Iya,
kita EKG, CT scan, toraks, MRI. Terus kita cek darah. Terus buat fight nanti, terus nanti udah itu doang sih. Cuma kita ngelakuinnya di rumah sakit. Terus mereka nyawa kamar bagus lah buat kita ngelakuin itu semua. Terus diantar ke ruangannya juga sama panitianya bagus. Enak sih, gue tau sih, gue ngerasa comfort banget sih kemarin ada di situ. Sama lah, idem gue juga. Idem sih sama, nggak jauh beda lah. Kayak intinya kayak belum pernah diperlakukan kayak profesional aja. Iya benar. Pengennya kan profesional dari dulu kan, kayak enak. Kalau profesional tuh rasanya enak aja, kayak berasa kayak kerjanya profesional gitu. Iya, bukan kayak tanding RT RW tapi obrolannya profesional. Benar. I see. Tapi gue mau kutip quote lu nih kemarin di IG post lu. Gue mulai dari teori ya. Kemarin lu ngomong di IG post lu, saya sungguh bahagia untuk bisa menjadi bagian dari sejarah acara bela diri terbesar di negara kita. Atlet fight benar-benar dihargai layaknya manusia. Itu cuma karena medical check up-nya doang, apa lu benar-benar ngerasa kayak nih kayaknya acara sabi banget nih nanti dari proses gua signing sampai proses lu fight nanti lu ngerasa kayak itu oke. Ya kalau cuman masa gue ngasih penilaian akan dari medical check up juga, pertanyaannya agak aneh juga. Tapi ya gue buat medical check up gue diterbangin dari Bali ke Jakarta. Gue ditawarin hotel buat selama ada di Jakarta. Terus sampai ke Bali gue ditanya mau pulang kapan, dipesenin lagi tiket pesawat. Terus gue dari airport ke tempat medical check up nggak naik jemputan rame-rame yang kalau terlambat diomel-omelin. Terus dipotong duit, nggak. Terus kemarin press conference-nya bagus. Kita dapat makanan pesen terserah. Kita dari corner kita siapapun datang pesan makan terserah on the house, kecuali alcoholic beverage harus bayar, tapi sisanya enggak, semuanya dibayarin. Jadi benar-benar bebas mau pesan makan apa. Keren sih, beda banget sih. Kayak profesional banget sih. Terus kita juga press conference-nya di panggung. Terus nanti timbang juga gue nggak mau spoil sekarang sih, cuman timbangnya juga ada press conference-nya juga timbangnya. Cakep, beneran proper berarti ya? Iya, udah proper banget sih. Sabi, salut lah buat Holy Wings. Nah sekarang gue mau lanjut ke pertanyaan berikutnya buat M nih. M nih kayaknya pertama kali lu debut main tinju ya, tinju pro ya. Tapi lu sebelumnya pernah main tinju amatir? Pernah amatir sekali. Rookie, jatuhnya rookie juga ada. Kalau rookie kan nggak masuk amatir tuh. Iya. Ya inilah. Ini masih debut banget gue kalau tinju. Nah ini kan kebetulan kita kan lanjut. Kita kan ini sebenarnya celebrity fight tapi profesional. Kayak yang lain kan celebrity berarti dia main di amatir. Ada profesional. Kita tuh yang paling di tengah. Fight kita tuh yang paling di tengah. Kita celebrity fight tapi ini profesional gitu. Harusnya yang paling ngejual lah. Iya, emang kayaknya paling ngejual sih. Kalau sudah dari komunitas aja udah nggak usah ngejual apa-apa, paling lu tinggal ngedongkrak. Amin ya. Aja kan. Yo ilah. Kita kan berharap dari komunitas, kita kan mewakili komunitas lah. Betul. Iya. Nah, kalau dari Theo sendiri kan udah pernah main pro boxing kan lu berkali-kali kan waktu itu. Iya, gue udah 6 kali fight pro boxing. Nah, kalau nge-lag dia. Iya, dia nge-lag anjir. Nah, kalau Theo kan udah pernah boxing kan. Nah, ini sekarang lu pertama kali main boxing kan. Itu gimana tuh rasanya kayak tiba-tiba langsung pertama kali lu main profesional boxing langsung ketemu Theo. Buat preparation-nya gimana nih? Untuk fight ini, apalagi kebetulan juga kalian udah pernah latihan bareng kan? Kalau preparation sih mah ya
apa yang ada gue maksimalin, di waktu yang ada gue maksimalin, apa yang gue punya gue maksimalin. Intinya gitu sih, selalu di setiap preparation kayak begitu sih. Apapun yang bisa, apapun yang Tuhan kasih lah dimaksimalin, udah gitu aja. Benar. Setuju. Buat next questionnya kan kalian berdua kan mumpung dua-duanya ternyata bikin juga nih untuk preparation buat fight ini. Kenapa? Lo Ya, tadi? lu berdua kan bikin nih buat fight ini. Iya ya. Nah, lo kan yang duluan, Theo yang baru bikin sekarang nih. Ini bikin versus bikin nih. Ada propaganda di balik itu nggak? Buat kalian? Ya, kita punya sponsor yang sama sih, kayak gitu, kayak dapat sponsor yang sama, jadi ya udah enak kan kayak gitu. Karena banyak kan sih fighter tuh susah nyari makan, kayak maksudnya sponsor kayak makanan, nutrisi gitu-gitu tuh kan yang paling utama kan buat fighter kan. Terus dapat paket yang sponsor yang sama, ya udah sih gitu sih. Iya benar. Terus kalau gue sih emang gue penasaran, gue udah banyak dari tahun 2019 sebenarnya gue udah penasaran sama vegan diet, soalnya gue ada teman yang dulu vegan diet. Gue penasaran apa yang membedakan vegan diet sama diet biasa. Jadi gue coba ngejalanin diet ini. Cuman emang recovery bagus banget sih, terus mood juga bagus banget. Gue agak amazed juga sih, soalnya gue bener-bener fully vegan deh. Gue nggak pernah cheat sampai sekarang. Udah turun banyak juga, gue sekitar 8-9 kilo ya gue turunnya, tapi nggak sestress kalau makan biasa. I see. Buat yang pada nonton nih, sebenarnya karena di kalian berdua atlet MMA profesional yang olahraganya kurang lebih endurance dan explosiveness gitu. Benefitnya sebagai lu vegan apa sih dari lu fight camp ini menuju ke fight lu berdua? Siapa aja mulai duluan boleh. Kalau gue sih lebih ke endurance ya, Bang. Ketahanan sama recovery, bener ya. Ketahanan sama recovery ya. Kayak rata-rata kayak gitu sih, cocok sih. Kayak gitu. Sebenarnya diet tuh cocok-cocokan sih. Kayak maksudnya nggak ada diet yang paling ini, tergantung komitmennya aja. Kalau emang lu cocok diet lah, sampai lu ketemu mana yang paling cocok. Intinya kan kayak gitu sih. Komitmen itu yang paling susah, benar. Kalau dari lu gimana, Teh? Sama sih gue. Tadi kan gue udah sebutin kenapa gue mau vegan diet. Gue memilih vegan diet ini karena recovery-nya bagus, terus mood-nya bagus. Mood itu yang paling penting sih, soalnya motong berat badan paling berat sih. I see. Ini pertanyaan terakhir sebelum gue lanjut ke yang agak teknis. Kemarin tuh kan ada salah satu reporter press conference lo nanyain pertanyaan yang mungkin di komunitas kalau dibilang kasar sempak lah, cuma nanyanya kayak kalian berdua kenapa fight boxing? Kalian kan berdua atlet MMA. Persiapannya apa namanya? Persiapannya beda atau enggak? Ya maksudnya itu kan sebenarnya pertanyaan standar nih. Mungkin gue bisa jelasin lagi buat para buffmates yang lebih nggak tahu. Gimana nih transition latihan MMA sama boxing? Kan pasti ada beberapa perbedaan beda. Maksudnya waktu itu kan Theo bilang udah bilang apa namanya latihannya udah nggak usah terlalu banyak. Ini kan pure boxing doang. Maksudnya boxing segala macam dan etc. lah. Adjustment apa aja sih yang paling penting yang lo harus lakuin kalau misalnya lo latihan boxing nih atau persiapan untuk boxing yang biasanya mungkin orang awam belum tahu gitu loh, kalian harus persiapan kayak gimana? Kalau adjustment nggak ada ya. Menurut gue justru lebih enak dan bisa lebih fokus juga ngelakuin latihan karena setiap hari yang dilatih sama bela dirinya. Jadi nggak terlalu gimana banget sih. Menurut gue malah lebih enak sih. Banyak banget yang bisa kita kulik dalam satu hari. Terus yang paling kalau gue secara sainsnya RPI 10 gue, latihan terberat gue itu ada di sparring. Conditioningnya udah turun ke 80%. Latihan-latihan bela diri 100% sekarang semua. Terus dari hasil sparring kita latihan petnya ke reaksi-reaksi yang terjadi, kesalahan-kesalahan waktu sparring. Standar sih. Lebih fokus waktu sparring. Standar sih. Nanti kita ngebenerin kesalahan boxing di wrestling jadi bolong. Ngebenerin kesalahan wrestling bolong, jiu-jitsunya kosong. Ribet banget sih kalau MMA itu, lumayan ribet sih. Kalau ini lebih fokus gitu loh. Lebih fokus. Sabi, kalau dari lu sama apa? Ya
paling sih gue justru malah lebih banyak ketemu orang-orang tinju sih sekarang. Kayak maksudnya ya sekalian gue juga bisnis di industri tinju gitu kan. Jadi gue juga banyak dapat masukan-masukan dari petinju prof, amatir. Kayak gitulah. Jadi gue lebih banyak kenal petinju, belajar dari mereka juga, cari pengalaman dari mereka kayak gitu sih. Lebih seru sih. Ya pengalaman baru aja, kayak sesuatu yang baru lah buat gue. Seneng sih, seneng. Apalagi lo emang lebih involved di dunia tinju ya, apalagi juga punya camp juga. Ya, lagi mencoba ke arah sana. Oke, ini agak enteng nih questionnya buat kalian berdua. Gue mulai dari M aja. Boleh nggak sebutin karena kalian sahabatan nih di fight ini, menuju fight ini nggak ada cyber, nggak ada beef sama sekali. Dari M dulu, karena kalian sahabatan, coba nggak, boleh nggak masing-masing ceritain momen paling memorable sama Theo? Ya, di momen apa ya? Gue orangnya ini sih skip-skipan, kayak gimana ya? Ini aja gue mau, ini tadi nyaris lupa gue. Mau ada apa nih namanya? Gue ibaratnya muka mantan gue aja lupa gue kayak gimana. Kayak gitu, kayak skip. Ya, jadi setiap momen kayak buat gue ya kalau ketemu ya udah kita main kayak gitu, latihan kita latihan kayak gitu ya. Ya gue menghargai setiap momen lah sih kalau gue ya. Bener sih. Tapi kayak begitu sih. Hai kalau Soalnya pergaulan bela diri enak sih ya, pergaulan bela diri enak ya. Jujur sih ya, latihan capek, seneng bareng, makan ya, terus kayak nggak ada. Ya nggak tahu ya, mungkin karena orang sekarang tahunya kan harus cyber, harus apa ya, jadi ya bingung juga sih. Orang tuh masih belum nangkep antara tanding beneran sama entertainment juga jadinya. Iya. Cyber kasih ke artis-artisnya aja lah, emang tugasnya kan di situ. Soalnya artisnya nggak mungkin bisa kualitas pas pertandingan, gue jamin. Kayak maksudnya ya nggak mungkin lah. Kayak maksudnya mereka kan kerjanya sebagai artis. Gimana mau jadi, gimana mau ngasih kualitas anjing? Kayak sedangkan kayak kita tinggal di gym gitu kan, tinggal di gym, bangun lihat sunset. Kalau mereka kan bangun masih ngecek kerjaan, masih itu. Maksudnya sewajarnya aja, nggak mungkin jago lah. Gimana mau jago? Iya. Nah, lu kemarin di Instagram bilang kan, boxing is always serious, nothing comical or funny about boxing. Itu quote dari Marquez kan. Itu kurang lebih lu ngesindir para artis atau gimana sih? Karena lagi banyak viral, banyak tinju-tinju sekarang. Ya itu sih mah bukan sindiran sih, gue terang-terangan ya. Kayak maksudnya ya emang kayak iya, nggak, itu terang-terangan apa yang mau disindir. Kayak maksudnya emang udah jelas kan, kayak maksudnya mereka gimmick, tapi gimmicknya udah pasti. Kayak mereka kalau ketemu di jalan nggak berantem juga, kayak maksudnya nggak ada masalah. Cuman ya emang mereka bikin aja biar nge-hype. Gue nggak benci, tapi kayak gue malah berterima kasih banget sama teman-teman dari industri entertainment. Kayak thank you banget udah bantu nge-hype ini. Tanpa mereka ya susah juga. Iya benar. Sabi. Ada next question lagi nih buat Theo. Boleh nggak sebutin satu kebiasaan M yang lo gak suka, mau itu latihan atau lo pribadi sebagai temennya? Tai, ini ya, lo kemarin tuh pas gua di ini, pas videonya tuh masuk ke ini, masih jadi bukan yang di komunitas. Terus si Theo ngasih bunga, itu komen di bawah LGBT ngentit, gue bilang anjing. Malah kesana, gue tahu maksudnya kok di luar komunitas tuh pada nggak paham, ngerti nggak sih lu? Kayak apalagi kan kemarin ada kasus yang itu kan, kayak apa tuh namanya? Deddy Corbuzier itu kan. Anjing lu pancing pertanyaan gini agak di Indonesia tuh nggak kenal kayak bromance atau gimana tuh kagak. Kayak kurang anjing. Tapi hal yang gue paling benci dari CM cuma satu, telat anjrit, nggak pernah on time. Nggak pernah on time. Bener. Itu benar sih. Selalu telat, gila. Gue bilang gue sampai, aduh kadang-kadang gitu. Gila emang sih. Sabi. Tapi emang apa kemarin nggak tahu ya, maksudnya orang nggak biasa kali lu apa si kayak misalnya Theo ngasih bunga gitu ke lu, nggak biasa aja. Konteksnya nggak kena konteksnya apa gitu, mereka nggak nangkep kan, mereka kan kayak nggak nonton press con-nya, nggak ini kayak gitu, konteksnya nggak kena. Iya banget sih, LGBT lagi. Emang ya lu baca komen-komennya di bawah deh.
Ada anjir. Bangsat. Yes, ada pertanyaan lagi nih masuk soal fight. Kira-kira buat kalian berdua aja, boleh nggak sih? Ini sebenarnya agak terlalu sensitif sih, tapi kalau nggak mau dijawab, jawab aja sih. Apa boleh nggak nyebutin 3 kelebihan lawan lo dan kekurangannya? Kalau nggak bisa, kalau mager jawab nggak apa-apa juga sih. Gimana ya? Susah sih kalau gue. Gimana ya? Ini kan justru kunci yang nggak bisa dibuka lah. Kalau Betul. menurut gue. Iya kan, apalagi kita udah saling kenal gitu-gitu. Kayak maksudnya, Iya, ada perhatian bareng. Ada juga, iya, saling iya. latihan bareng. Kalau gue, kalau itu nanti malah ini kan ngebuyarin strategi. Kagak ada main catur kayaknya. Kalau iya benar. Iya, paling Nonton aja nanti nonton di atas ring. teaser. Hmm. Kalau dari gua sendiri, ini pertanyaan pribadi dari gua sendiri sih. Lo berdua kan sekarang berarti lagi proses mau persiapan buat fight boxing nih. Kurang lebih kan dia lebih banyak nih. Lo pakai groin guard, lo pakai sepatu, terus pakai boxing trunks. Kadang-kadang kan boxing trunks ada yang enteng, ada yang berat juga. Gua mulai dari Theo aja deh. Tante M juga boleh jawab juga. Lebih ada ngaruhnya nggak sih ke performance kalau kayak gitu? Enggak, kalau tanding pro tinju kan emang kita harus pakai gear yang dipakai buat tanding nanti sambil latihan. Sambil skipping, sambil pad hold, sambil mukul pad, sambil sparring. Itu kita pakai groin guard sendiri. Gue udah mesen juga groin guard. Udah mesen groin guard, celana gue udah produksi sama Television Star, sama Televisi Star, ada brand dari Bali. Udah QC berapa kali, bagus lah dia, jahitannya bagus. Jadi celana yang gue bikin itu nanti juga cuttingannya persis kayak celana fight gue. Terus apalagi ya? Paling glove kita pakai glove berat buat padding. Pakai glove berat juga buat sparring. Cuma nothing special sih. Kayaknya kalau buat equipment enggak, karena kita kalau gue ya. Gue waktu zaman MMA juga ada satu hari khusus yang latihan boxing doang. Jadi kayak pakai sepatu malah menurut gue sesuatu yang... Terus kalau kita latihan wrestling di rumah juga pakai sepatu. Jadi gue udah biasa banget pakai sepatu. Oke. Kalau dari lo ya? Yang penting sih semua dibiasain sih, bener. Jadi semuanya dibiasakan, dikondisikan ya disesuaikan. Jadi ya misalnya pun kalau misalnya tanding misalnya pakai headguard ya berarti sparringnya paddingnya pakai headguard, santai pakai headguard gitu. Jadi dari awal misalnya padding udah pakai mouth guard, udah pakai ini. Jadi semua udah lengkap dibiasakan lah. Tujuannya latihan kan ke sana kan untuk membiasakan, mensimulasikan pertandingan. Sabi. Kayaknya nih final question sebelum kelar. Gue udah tidak mau mengganggu waktu kalian semua karena kalian mau persiapan. Dari M, ini kan Holy Wing Sports Show yang kedua. Mungkin ada apakah future lu di boxing terus? Apakah kalau misalnya ada tawaran MMA lu akan balik lagi? Gak ada yang tahu sih. Dulu gue banyak berencana tapi kayak Tuhan yang menentukan lah. Kayak gue banyak merencanakan kayak sulit. Kayak gue persiapan buat jadi juara welter kemarin tapi ya ternyata jalannya nggak kesana. Terus dapat kesempatan buat tanding tinju kayak gitu. Kayak gue kemarin udah mau pensiun tiba-tiba ada pertandingan yang kayak gak bisa gue tolak kayak begini kayak begitu. Jadi kayak emang hidup ada yang sebagian udah direncanain tapi ternyata memang ya menurut gue ya Tuhan yang menentukan sih. Gue cuma bisa ngasih yang terbaik aja. Tapi kalau buat lu teh gimana? Ini future lu di boxing apa ada suatu plan lain yang lu mau lakuin? Gue sih cuma bakal di umur gue pengen fight di event yang menurut gue punya exposure bagus buat gue aja. Gue juga lagi bangun bisnis sekarang. Gue butuh exposure. Ya, menurut gue di bisnis gue satu-satunya project pilot yang bisa jalan sekarang buat nama. Buat nama, terus buat gue exposure-nya dan bayarannya sih. Karena gue udah gak peduli lagi sama Pamor. Pamor gak bawa makanan ke meja di rumah juga. Pamor gak beliin lu bawang putih, bawang merah juga. Pamor orang bilang terkenal juga cicilan masih susah dibayar.
Jadi buat apa lagi sekarang ngomong kayak hal kayak gitu kan? Buat gua mana yang terbaik aja lah, mau tanding apapun. Toh gue pernah juara banyak olahraga juga kan. Emang yang dari dulu gue cari adalah pamor dan bayaran yang layak sebenarnya. Tapi mantap. Boleh kasih tahu ini nggak? Satu lagi kan Holy Wings acara yang lumayan besar nih, lumayan menggoncangkan komunitas kan. Dari Theo deh, ada harapan nggak untuk Holy Wings Sports Show ke depannya? Semoga sih ya ini jalan terus ya. Semoga ini jalan terus hype-nya makin naik karena perlakuan. Biasanya sih semua mutualisme ya, kalau perlakuannya tetap stabil dari tahun ke tahun, pasti SDM-nya juga menghasilkan SDM yang baik juga. Baik itu dalam arti bisa menjual diri dan bisa bertarung yang baik, ya pasti. Soalnya nggak akan mau lah orang berantem kalau misalkan persiapannya aja pusing mikirin duit makan, boro-boro mikirin keluarga, mikirin makannya pusing, terus kalau misalnya menang tanding juga cuma bisa buat nutup utang warteg, ya pusing lah orang lama-lama, iya kan? Atau tanding cuma bisa buat dapat endorsan boba doang, ya buat apa juga kan? Tuh boba kan nggak bisa bayar listrik, iya kan? Kayaknya kalau ini Holy Wings stabil bisa melakukan ini terus sesuai dengan kualitas yang sama, perlakuannya kayak kita tanding ini, menurut gue bakal jadi masa depan ya. Soalnya mereka udah ada rencana juga mau buka cabang di olahraga lain, mau merambah ke olahraga lain. Oke. Buat Lem? Holy Wings nih big banget di depan, kayak dia masif banget di depan, kayak 2 event pertamanya ini sangat masif, kayak hebat banget. Yang sulit tuh adalah mempertahankan sih menurut gue. Event ketika dia udah besar di awal, apakah mungkin dia punya grafik naik, itu either dia turun ke bawah atau dia pertahanin atau terus naik. Intinya sih gitu sih. Bagaimana Holy Wings bisa keep the momentum aja sih, dan berinovasi sih kuncinya sih, dia harus berinovasi sih Holy Wings, karena kita bisa lihat kayak UFC pas gimana semua tuh ada dark age lah, ada masa sulitnya sebuah promotor gitu. Tapi bagaimana dia bisa mempertahankan? Nggak makin tahun malah makin buruk kan, itu bukan dark age. Iya. Benar. Itu sekarang udah total dark anjing. Iya, udah darkness iya. itu. Udah darkness anjing, nggak ada yang nonton. Gue setuju sih memang makin lama harusnya makin bagus, bukan makin buruk. Aduh, kayak ya udahlah. Gokil. Bisa lah harga turun gara-gara Covid, gokil lah. Bangsat ya. Tapi kan maksudnya di komen-komen kan banyak nih nggak tahu kayak apaan sih ini acara celebrity fight, di mana-mana celebrity fight. Tapi menurut kalian berdua sebenarnya positif nggak sih? Jadinya kayak rame, terus sekarang ditambahin kalian berdua. Positif tau. Iya, jadinya positif tau celebrity fight itu. Yeah. Celebrity fight itu seperti seakan-akan ya menunjukkan kalau olahraga itu bisa buat siapa aja gitu loh. Benar. Makanya yang dari kemarin gue bilang tuh bukan tentang gue nggak benci celebrity fight sama sekali. Gue sangat merasa itu justru nilai marketingnya tuh ada di situ gitu. Kayak saat ini industri combat sport tuh lagi menyembah entertainer gitu. Kayak kita mau mohon spotlight dari mereka gitu. Jadi yang gue harap suatu saat nanti kayak kita bisa berdiri sendiri sih, tanpa harus minta menyembah itu. Justru para teman-teman selebriti nanti yang datang ke industri combat sport gitu. Jadi kita bisa berdiri setara gitu. Iya benar. Iya. Lumayan kan jadinya agak ke kalau nggak salah kayak popularitas boxing itu sekarang lagi OTW sebagus sepeda deh. Iya. Amin lah pokoknya semuanya lah. Sebenarnya bukan satu cabang olahraga doang sih lo. Sebenarnya gimana pembawaan dan visi misi dari promotornya aja sih. Iya. Iya nggak sih? Iya. Benar. Iya. Yang penting kalau dia berjalan sesuai dengan visi misi dia, bukan visi misinya cuma buat tarik masa doang. Betul. Yang pelaksanaannya nol. Ya, sebenarnya menurut gua olahraga apapun bakal maju. Soalnya kita tuh butuh hiburan olahraga, kita tuh butuh. Betul. Kita butuh banget. Sports entertainment kita tuh saat nggak ada sih di negara ini, sports entertainment. Iya.
Parah. Entah kenapa tuh kita tuh di negara ini tuh sports entertainment gitu. Padahal sports nggak bisa lepas dari entertainment. Kalau menurut gue, iya, tanpa entertainment tuh sports nggak akan ngejual. Fak dengan prestasi lah, kayak kita lihat semua prestasi. Mana prestasi tapi nggak ada yang nonton. Buat apa kualitas tapi nggak ada yang nonton. Iya. Kadang tuh, aduh. Lo lihat juara-juara MMA tuh banyak yang misalnya di kelas flyweight followers Instagramnya 2000 gitu. Ngapain latihan keras-keras followers Instagram 2000? Itu yang gue maksud tadi kan, udah jadi bintang di negara sendiri, cuman redup aja gitu. Buat bisa memenuhi gaji UMR aja per bulan susah. Iya. Masa bukan orang bilang, oh lu nggak bisa ngomong gitu dong, lu kayak mencela siapa yang membantu gua naik. Kalau lu nggak latihan dan lu nggak punya prestasi bagus, emang ada yang peduli sama lu? Lu punya prestasi bagus, emang gak ada yang peduli? Kadang tuh kayak gini-gini tuh lucu gitu, dan pendapat-pendapat kayak gini disetir sama liga itu sendiri, lucu kan, kayak aneh banget sih. Insecure banget nih di liga. Aneh banget nih anjing. Ngomong-ngomong itu ada yang komen nih. Kan atlet promotor sebelah sekarang masuk road to UFC. Tanggapannya guys. Siapa nih? Gua ya. Enggak, lu dulu em, soalnya baju lu pas. Jujur, gua emang si M ini paling bajingan di manusia ini. Gua ini kan gua dikasih. Gimana dong? Iya, gimana? Iya dong. Gak ada filternya, anjir, gak ada filternya. Apa-apa. Ini juga udah bukan, ini kan juga udah bukan. Kayak, ya ini kan baju lama, dikasih gua gitu. Iya, bener. Iya, jadi kalau kayak misalnya teman-teman yang masuk ke UFC, gue sangat mendukung sih. Kayak maksudnya gimana ya? Itu soalnya yang masuk ke UFC itu teman-teman kita juga, kayak Angga, terus siapa sih? Jeremy, kan gitu kan? Kayak lah, kenapa kalau mereka mau punya karir yang maju kita hina gitu? Enggak dong, kayak. Maju lah. Iya, benar. Gue malah berharap mereka maju, ramah gitu-gitu kan semuanya. Gue harap sukses. Cuman bener apa enggak nih permasalahannya? Karena dari dulu tuh udah sering kayak dulu kerja sama One Champion, terus sudah pernah mau kerja sama UFC. Ini itu kayak gitu. Cuman nih kayak yang ada dulu deh dimaksimalin gitu menurut gue ya. Yang ada medical check up buat bisa keluar negeri tanding, medical check up-nya dibayarin dulu lah, itu dulu lah. Iya, yang kayak gitu-gitu. Yang ada dulu yang medical check up-nya, iya. Sama tiket perginya dibeli dulu, jangan atletnya suruh beli duluan sendiri baru diganti. Bohong tuh. Itu yang kayak gitu-gitu. Kalau itu gue nggak tahu sumpah. Gak ngerti gue, tapi baru deh. Mantep juga tuh info itu tuh. Iya, medical check up dulu ya, bayarin. Kalian tahu emangnya murah medical check up. Iya. Instagram fighternya dulu dibantu beresin, di up juga gitu loh. Centang biruin kayak gitu dong. Parah, itu yang harusnya yang ada dulu dilakuin gitu, nggak usah mimpi ketinggian gitu loh. Kayak gue berharap yang terbaik buat Armin telat dia. Armin baru masuk telat dia. Apa dia? Katanya kemarin oke-nya medical check up kok udah dibahas kok, the best. The best kok. Sebentar. Gua ke WC bentar ya, lanjut dulu. Gua ke WC bentar. Siap. Pak, boker dia. Lanjut apa nih? Lanjut ini aja, ada beberapa Q&A nih. Langsung aja ya. Iya, boleh. Sabi. Ko Armin bilang bikin giveaway, ku kasih table di Holy Wings. Waduh, gimana itu ya? Wah, tuh. Bikin giveaway. Harus ngelakuin apa tapi? Nggak tahu. Jadi Ntar suruh Theo mikir. Bisa. Nah, ini pertanyaannya gila sih. Oh ini nih. Apa sikat shoot.
Pertanyaan. Sakit nggak sih ditonjok WK Tap versus MMA? Ayolah. Nah, Skip. Nih, kira-kira seberapa besar fight kalian berdua bakal lanjut ke MMA? Dilanjutin ke MMA. Kalau misalnya gede, Ya itu. Ya kita belum pernah berencana sih, kayak cuman kalau ada jalurnya ya gimana, selalu kayak gue bilang, fighter tuh nggak banyak pilihan di Indonesia. Bener, kayak maksudnya kita tuh cuman apa yang di depan mata yang menurut kita bisa buat kita makan, bisa buat kita terkenal, ya udah kita ambil gitu. Jadi kalau banyak bilang kayak fighter banyak mau, banyak ini, kagak, sumpah. Gue udah kenal banyak fighter di Indonesia, sedikit maunya, sedikit, beneran deh. Kalau itu kan disetir, biasa disetir. Bener. Bener. Lagian kalau kita banyak mau tuh kayak anjir, kita juga dapetnya sedikit gitu. Kita mau dikit lah, maulah, kayak pengen lah. Kayak setiap orang ya pasti ada maunya lah, kayak gitu. Kalau dari gue sih, kalau tiba-tiba Ko Armin bilang, fight MMA sama Andika Mamesa bayarnya naik 3 kali lipat, jadi kok. Jadi kemarin 3 ronde aja katanya. Gue naikin 3 kali lipat, jadi kok. Jadi. Ini guys, ada pertanyaan lagi nih. Ngomongin bayaran ya, seharusnya fighter pay di Indo paling rendah itu berapa? Tapi kalau dia ngomong berapa puluh juta, nggak nyampe sih bro, puluhan juta. Nyampe. Enggak, Sedih ya, kita ngomong ini bayaran fighter nih, gue pengen bahas sebenarnya. Biar orang terbuka pemikirannya. Jangan bilang, wah tapi kan dibayar mahal gini. Yang harus dipikirin dulu pertama, orang kalau persiapan fight itu dia pasti nggak kerja. Let's say dia nggak kerja persiapan 2 bulan. UMR berapa sebulan? UMR mana nih? 4,5 lah, hitung. 4,5 lah. 4,5. Oke, let's say 4,5 juta. At least dia 2 bulan itu sebulan 4,5 juta, which is 9 juta terpenuhin. Menang atau kalah? Karena menang dan kalah latihan itu sama. Iya dong. Bener. Kalau menang baru dikasih bonus. Bener kan gitu kan? Ini kita ngomong fair enough aja. Ya ini udah persiapan berbulan-bulan, kadang ada yang tahunan. Belum dia dulu sebelum jadi fighter dia harus bayar membership gym. Terus pas dia mau fight dia nggak punya penghasilan, dia harus latihan doang. Gila, sama UMR sebulannya di bawahnya kalau menang. Kan nggak fair dong. Masa jadi fighter terkenal sama gaji satpam bulanan, kalau let's say 2 bulan satpam kerja, dia jadi security 2 bulan kerja, gajinya lebih banyak loh. Asli. Bener. Iya kan? Makanya kalau gue selalu bilang, kalau lu mau tanya tentang kisah-kisah sedih itu, lu tanya deh ke petinju-petinju Indonesia. Wah, itu kumpulan kisah sedih semua deh. Kalau sulitnya hidup, kerasnya hidup tuh dari petinju Indonesia deh. Kalau yang mau bikin, teman-teman mau bikin apa, program-program yang sedih-sedih tuh, tanya deh ke petinju Indonesia tuh. Tragis. Coba lihat lagi, ada lagi pertanyaan. Masih aja nih dibahas nih Teh. Tanggapan tentang si Ahok bilang, gila, bahas. Kenapa? Kenapa? Noise. Noise. Ahok apa kabar? Oh, gue tahu. Iya, mana tahu. Cuman emang kan namanya juga netizen plus 62 ya. Netizen plus 62 tuh emang pertama kali ya mau nggak mau kita ngomong aja ya, fair enough-nya ya. Emang exposure pertama kali semua gede ini kan Simbadri itu kan waktu gua sama Rudi Gunawan kan, Cywarnya kan emang bagus kan yang terjadi kan. Tanpa deskripsi lebih bagus, jadi orang tuh taunya gua baik gua ataupun doi kepo-kepoan, which is sebenarnya kita nggak pernah mikirin juga hidup masing-masing kayak apa, nggak pernah kepo juga. Ya toh kalau nggak ada Cywarnya juga kemarin nggak ada yang tahu kita juga kan? Iya. Benar. Iya kan? Iya. Ya walaupun kalian tahu kita juga nggak dapat duit yang sepadan.
cuman tetap aja, ya kan? Iya, benar juga. Nah, Adi ada lagi nih, kayak 2 pertanyaan lagi nih. Ada lagi nanya mana nih? Oh, tadi dia nanya gaji minimal tuh berapa puluh juta sih sebenarnya kalau buat untuk fight camp dari MT? Gaji minimal. Iya, jadi contoh misalnya lu lagi mau bikinin fight camp kayak gitu deh, lu bikin fight camp kira-kira gua habis berapa duit? Gue mau bikin fight camp tergantung. Kalau yang gue bilang ya sama. Jadi intinya sih ini sih harusnya tuh seharga UMR Jakarta, sesimpel itu aja sih, gampang aja. Iya, gampang. Kalau minimal ya UMR, karena itu kan disebut profesional, profesi kan, profesi pekerjaan begitu. Kayak berarti lu nggak ada kerja yang lain, jadi minimal ya UMR. Profesional Iya, fighter enggak. tuh bukan fighter terus latihan terus habis itu ngaduk semen, bukan, itu bukan profesional fighter. Ya walaupun gue nggak menghina pekerjaan orang, cuman namanya profesional fighter, bukan profesional builder. Iya. Bukan Iya. side job lah ini, bukan side job, Iya. pekerjaan sampingan. Saatnya diperhatikan lah, kita ini capek tahu, kita ngorbanin banyak hal juga, nggak cuman, iya kan? Iya. Oke, terakhir ini sebenarnya jawabannya ada di depan mata sih. Bang Theo, apa penyebabnya keluar dari One Pride MMA? Nggak keluar sih, ya nggak sih? Iya, nggak keluar. Kagak keluar. Cuman udah habis dan nggak ada tawaran perpanjangan. Iya. Tutup. Puji Tuhan dapetnya Holy Wing lah, udah lah. Iya benar. Karena ada jalan Tuhan yang lebih baik kan, katanya begitu. Amin loh, bener loh. Iya. Bener loh. Kita udah ngomongin ini tentang kita tanding udah lama banget gila ya. Emang. Cuma yang kita ngomongin selalu kan yang sepadan buat kita kan. Bener. Santai anjir, kayak tanding sih mah ya udah emang profesi kan. Santai. Bingung kadang emang. Itu yang ngebikin sebenarnya fight gue sama M tuh kayak nggak ada cywar. Kenapa ya? Soalnya ini kayak sesuatu yang kita impikan gitu ya, terus terjadi. Kita nggak kebayang bakal terjadi, terus terjadi. Bener. Dan gini sih, kayak di industri combat sport, gue di industri combat sport tuh udah nyaris 15 tahun ya. Dan gue tuh ngerasa di industri combat sport tuh banyak banget yang nusuk gue dari belakang. Itu banyak banget. Kayak gue ngerasa ditusuk dari belakang gitu. Tapi cowok kan nggak suka lah ditusuk dari belakang kan. Iya, masa lu mau Ya. di model. Iya. Nah, itu maksud gue, jadi kayak di industri ini kayak ketemu orang-orang yang bisa ini buat apa kita cywar lah ya, maksudnya kayak gitu. Kalau emang kenyataannya nggak selek, kenyataannya nggak ini ya, gimana apa ngapain. Kan ya itu makanya gue bilang dikasih aja ke teman-teman dari entertainer kan tugasnya nge-hype itu kayak gitu. Tapi kan balik lagi, mereka nggak mungkin ngasih pertunjukan fight yang bagus. Itu yang gue bilang, kayak maksudnya mereka nggak akan bisa ngasih pertunjukan pada saat fight-nya. Ya kita yang ngasih, intinya sih gitu. Jadi makanya kita simbiosis mutualisme sangat inilah. Sangat berterima kasih juga buat teman-teman entertainer dan juga penyelenggara yang dengan pandainya menggabungkan itu menjadi satu sports dan entertainment gitu. Iya sih. Gue sih jujur masih agak amazed sih gue sama kemarin itu. Keren juga lo hal ini bikin, menurut gue niat banget ya. Niat banget loh. Pertama kali gue ada lampu-lampu ke gue gitu kan, gue jadi bingung. Itu preskon lagi kan, kita juga preskon nggak ada timbang, nggak ada apa. Iya. Mana tempatnya dingin banget lagi kemarin di Hollywood. Asli dingin banget di tempat. Gue pakai kostum salah banget, gue sosok Bali gitu kan, sosok terbuka gitu, kedinginan gue. Iya, biasa kita panas-panasan kayak gitu nih, lama banget nimbang kayak gimana, kayak nih lama banget nih mau ada apa pembacaan janji fighter gitu kan. Ya anjing nih lama banget, bangun pagi-pagi ada acara rundown sampah gitu. Kalau ini kayak kita nongkrong, duduk, ngobrol, semua dingin, bisa ketemu dan orang-orangnya bersih-bersih juga gitu. Ya, maksudnya kita udah biasa bergaul. Iya. Itu jadi kayak enak banget. Nggak diketahui rahasia loh makanannya. Nggak diketahui rahasia loh.
nggak box-boxan ya. Iya, berasa banget lah, berasa kayak ada derajat yang ditingkatkan gitu. Nah, kalau dari lu berdua ada di luar fight lu pada yang ada di Holy Wing Sport Show nanti yang lu sebenarnya pengen nonton juga siapa? Kalau gue Siapa ini temen gue Yohanes Basan, Oh iya, Devri Palulu juga pengen nonton banget. level Palulu. Iya. Kalau gue yang tinju amatir itu yang naik sih, siapa namanya yang Siapa ya? si anjing yang dari amatir. Bukan Satria dong. Bukan. Satria Antasani. Sunan Agung, iya. Sunan Agung gua. Dia itu terus kan biasa tuh dari amatir naik ke prof tuh mungkin banyak perubahan, dia kan Andika jagoan. Sabu. Andika Sabu tuh namanya. itu juga bagus loh. Iya. Tunggu. Sama artis-artisnya juga pengen nonton sih gua. Kayak maksudnya ya, artis-artis pengen lihat juga. juga. Mario Pengen lihat, Lawalata. Gue Mario Lawalata, soalnya gue 2 kali Mario fight. Tadi ada. Gue dua nonton, serius. Nonton, gua juga nonton sih yang pertama dia fight. Gue dua-duanya. Iya. Iya. Gue yang sama Raffi Ahmad gue nonton tuh. Oh, Iya, gue juga. Itu 2004 Oh, ya? itu tadi ada si Roy Ricardo tadi tuh di sini masuk dia. Gue Ricardo Masih ada nggak ya? Mario nanti ya. Seru tuh. Mario. Si Ricardo Seru. juga ada Nexus kan di Seru. SBC. OSBC dia. Seru kok, besok makanya kayak menarik lah, menarik Menarik. lah, nonton lah semua. Nontonlah harus semua. Dan katanya semua fighternya yang selebriti pun pakai 8 nonton 10. Oh ya? Rumornya sih begitu, lagi in the works lah omongan-omongan. Cuma mereka tim dokternya juga kalau ada apa-apa habis tanding udah siap semua sih. Kemarin di rumah sakit mereka ngomongin semua resikonya loh. Iya. Gokil. Asli. Resikonya apa, Gokil. penanggulangannya apa, dipikirin loh. Halo. Kalau dulu ada yang giginya patah aja yang dipikirin diganti apa enggak coba. Aduh. Sedih banget. Sedih. Oke guys, kayaknya udah waktunya udah cukup nih, lumayan pas. Siap. Thank you banget udah pada datang. Sebelum gua tutup, ada pesan-pesan atau apa kira-kira, ada yang mau di follow, ada yang mau di promote atau apa gitu dari MD? Ya jangan lupa nonton pertandingan HSS 2 besok tanggal 16 Juni 12 Juni ya. 12 Juni. Udah itu aja sih. Itu harus nonton sih karena kayak ya ini sih kayak apalagi fight kita tuh kan yang gue bilang tadi, kita tuh ada di tengah-tengah antara celebrity fight sama professional fight, jadi kita ada di tengah-tengah. Itu yang paling menarik sih seharusnya, karena kita tuh kolaborasi antara kita. Banyak yang bilang fighter-fighter di Indonesia tuh nggak bisa ngomong, memang kenyataannya begitu, cuman kita kan bisa lah ngomong-ngomong, bacot juga ada lah. Terus kita juga bisa fight, jadi kita posisinya benar-benar di tengah, kita entertainer sekaligus fighter gitu. Jadi kayak bisa dibilang kita yang menyimbolkan lah besok pertandingannya. Boleh tahu nggak tuh Theodore ada yang mau disampaikan nggak? Sponsor Oh. apa macam bebas. Buat semua teman-teman yang nonton di sekarang kita live, ya kalau kalian bisa dapat info beli tiket dalam bentuk apapun, mau tiket berdiri, mau table, mau apapun itu, terus kalau mau menurut kalian itu harga terlalu tinggi dan kalian mau nonton lewat YouTube, platform YouTube nanti itu berbayar juga, which is gak terlalu mahal. Kayak gue denger sih kayak mungkin paling mahal 5.000 ya. Mungkin 5.000 tuh menurut kalian cuma nonton kayak gitu doang mahal. Dude, 5.000 lu membantu komunitas ini maju. Kalian membantu fighter-fighter dapat bayaran layak. Kenapa enggak? Ya kan? Gue buat ngebantu temen gue, jangan 5.000, 5 juta juga gue bantu. Jadi 5.000 itu bukan sesuatu yang nilainya kecil, sepele, tapi yang ditolong banyak. Jadi mulailah terhibur. Iya, mulailah mendukung fighter-fighter. Jangan cuma bisa ngata-ngatain doang, mulailah mendukung. Membeli adalah mendukung. Let's go. Cakep. Oke, thank you guys udah bisa nyempetin waktunya buat live buat buff. Saksikan Andika Mamesa versus Theodorus Ginting tanggal 12 Juni di Holy Wing Sport Show 2, itu di Holy Wings Gaksu V Club ya. Buat kalian
fans yang pada nonton nih, mungkin andai kata ada rezeki untuk open table atau misalnya datang ke tempat, kayaknya di Instagram udah ada nomornya buat kalian RSVP. Itu udah ada, table-nya juga udah semakin sedikit. Buff Combat, mungkin Pak Armintan udah muncul di sini, boleh lah table buat kita supaya bisa support nih yang dua fighter kita nih. Kalau ada, ya sempil sempil. Kalau buat pay per view, kalau nggak salah nanti harganya kayak minggu ini atau minggu depan udah ada. Kalau dari kalian sendiri, ada ini nggak? Ada kira-kira kalian main jam berapa atau acara mulai jam berapa? Udah ada? Ini belum ada. Belum. Rundown-nya belum. Ini juga salah satu yang keren ya, kita nggak dibebankan untuk menjual tiket, kita nggak dibebankan untuk banyak hal sih masalah penjualan. Kita dibebankan untuk bertanding aja, makanya fokus banget ini. Let's go lah. Cakep, udah mudah-mudahan kalian, oh ya, terakhir press corner buat kalian berdua dan para fighter dan artis yang main di Show 2 itu akan ada Juni 6, akan ada lagi ya press corner ya? Iya. Preskon Juni. Oke, kalau dari situ kita mau ngucapin good luck dari Timba buat kalian berdua. Semoga nanti pas fight bisa memberikan hasil yang terbaik karena kalian bersahabatan. Intinya bisa ngasihkan performance yang baik lah. Kalau nggak ada cyber dan nggak ada apa-apa, semoga sukses. Sampai ketemu nanti kalau nggak di presscon atau mungkin di hari H atau mungkin ya ketemu kalau malu berdua. Yes. Thank you guys, see you. Thank you semua yang nonton. Thank you semua yang nonton. Boleh kalian berdua boleh leave nggak apa-apa. Ini gue cuma mau. Oke. See you guys. See you. Jangan lupa follow Buff, subscribe juga. YouTube kita juga ada ya, Buff Combat TV. Kita juga ada Instagram nih, Buff Combat Media. Jangan lupa di follow ya. Thank you banget udah pada join. Sampai ketemu. Soalnya di jam 8, sejam ya nggak kerasa. Sampai ketemu semuanya. Sorry banget kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa gue jawab atau misalnya dijawab. Sampai ketemu di next live. Gak ada apa-apa lagi sih. Jangan lupa nonton Holy Wing Sport Show Juni 12. Pay-per-view-nya nanti akan diinfoin. Kalau yang mau pesen table bisa langsung kontak Holy Wings langsung. Oke. Sampai ketemu. Bye-bye.